Ya oke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya. Nah oke guys ya, jadi untuk video kali ini ya guys ya, aku bakalan melanjutkan tutorialku tentang Rubik 3x3 versi cepet, versi expertnya. Ya, aku bakal melanjutin videonya, dan buat kalian yang belum nonton bisa klik link di sini ya guys ya. Nah, di situ di video itu aku udah menjelaskan mengenai cross dan F2L. Jadi hari ini aku akan membahas mengenai OLL. Nah, bisa kalian lihat di sini aku sudah membawa laptop ya guys ya. Dan mungkin kalian tanya, buat apa laptopnya? Ini buat contekan guys ya. Karena jujur guys ya, aku sendiri tuh nggak hafal rumusnya OLL guys ya. Karena OLL itu rumusnya banyak banget guys. Beneran deh, rumus OLL itu total ada 55 guys. Nah, 55 itu sendiri itu nanti dibagi menjadi 8 kelompok ya guys ya. Jadi ada yang namanya all edge oriented correctly, ada T, square, C and W shapes, ada oriented corners and T shapes, terus ada I and V shapes, terus ada knight move and awkward shapes 5 ya, terus ada L shapes 6, terus ada lightning bolt shape 7, sama yang terakhir no edge oriented yang ke-8. Oke. Nah, jadi mungkin kalian bingung, wah itu apa bang? Wah itu yang akan kita bahas di video ini ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke video ini ya guys ya, aku ingetin sekali lagi buat kalian, jangan lupa kalian subscribe. Di bawah ada tombol subscribe, itu gratis guys ya. Oke, itu tidak bayar, kalian tidak dipungut biaya, dan kalian tidak rugi untuk ngejar subscribe. Oke guys ya, dan aku yakin kalau kalian subscribe channelku, kalian akan mendapat sorry guys, kalian akan mendapatkan berkat yang luar biasa, dan kalian tidak akan rugi. Oke, jadi buat kalian semua yang udah subscribe, makasih banyak ya saya. Oke. Nah, oke, jadi ya kita langsung ke videonya aja. Oke. Nah, oke guys ya, jadi untuk kasus yang pertama itu kasus ikan guys ya. Cuma aku kasih tahu dulu ke kalian kalau ikan itu ada dua tipe ya guys ya. Tipe pertama yaitu tipe yang kalau kalian bentuk ikan kayak gini, ininya biru ini menghadap ke sini. Ada lagi tipe dimana kalau kalian bentuk ikan, ininya menghadap ke sini. Oke. Nah, jadi kita akan membahas ikan yang hadap ke sini dulu. Kalau ininya bentuk ikan, ini hadap ke sini, maka rumusnya beda, bukan rumus ikan. Kalian putar dari arah sini. Jadi ikannya yang udah jadi kalian taruh sini ya. Terus kalian putar dari arah sini ya. Oke. Rumusnya ini. Oke, jadi yang kedua adalah ikan yang kayak gini. Nah, ini ikan yang aku bilang tadi, yang ininya hadap ke sini. Nah, kalau ini kalian pakai rumus ikan. Mantap. Nah, oke. Jadi kasus ketiga adalah dimana kalau ini udah jadi cross, tapi ininya nggak ada yang jadi, dan ininya posisinya ini hadap ke sini semua. Sedangkan kalau kalian putar 180 derajat, ini hadap ke sini semua. Oke. Nah, ini sama yang aku bilang waktu itu, ini lagi akur ya bisa dibilang ya. Dan rumusnya itu kalian putar sama, mau dari sini boleh, mau dari sini boleh, bebas. Pokok intinya dari yang biru hadap ke sini, kalian putar pakai rumus ini. Oke, jadi kasus yang keempat itu dimana ini udah bentuk cross, sama ininya belum jadi, tapi bedanya ininya menghadap ke sini, sedangkan kalau kalian putar 180 derajat, ini udah nggak menghadap ke sini, tapi ininya hadap ke sini, sama satu hadap ke sini. Jadi ya kalau istilahku di video sebelumnya, di video rumus ikan, ini lagi berantem ya guys. Nah, itu sama, kalian putar dari arah sini, rumusnya tapi kayak gini. Oke, kasus berikutnya adalah kalau ini udah bentuk kayak gini, bentuk jadi dua ini, jadi ini udah cross, ini udah jadi dua. Sedangkan ininya belum jadi, dan ini hadap ke sini, ini hadap ke sini, jadi mereka saling berlawanan. Kalian putarnya dari arah atas, dari arah biru ya ini ya, dari arah sini. Oke, kalian putar pakai rumus ini. Nah, oke guys ya, jadi untuk kasus berikutnya itu rumusnya kayak gini, kasusnya kayak gini. Ini bentuk silang, tapi ininya kalian posisikan hadap ke sana, sedangkan yang ini hadap ke sana. Oke. Dan kalau kayak gini, rumusnya itu sama, kalian putar dari biru sama kayak rumus sebelumnya, rumusnya kayak gini.
Oke guys, jadi kasus berikutnya adalah bentuk ini udah jadi cross, terus ini udah bentuk kayak gini, cuma bedanya sama yang tadi ya guys ya. Yang ini dua yang ini menghadap ke sini. Kalau tadi kan satu hadap sini, satu hadap sana. Sedangkan yang ini dua-duanya hadap sini. Kalau kayak gini, kalian putarnya dari arah sini, dimana dua ini menghadap ke kalian, terus kalian pakai rumus ini ya. Nah oke guys ya, jadi itu adalah bagian pertama dari rumus OLL. Nah gampang kan guys ya, nggak susah kan ya. Nah itu masih bagian pertama, jadi masih ada 7 bagian lagi. Dan sekarang kita akan masuk ke T, square, C, and W shape, oke? Oke guys ya, jadi kasus pertama adalah T. Ini kenapa mungkin kalian tanya, kenapa kok T shape namanya? Nah ini kan bentuk T guys ya. Nah kasus T yang pertama adalah T kayak gini. Kalau kalian putar kayak gini, T-nya kayak gini ya. Nah ininya dua hadap sini, dua yang ini juga hadap sini. Jadi set, oke. Nah kalian putar dari arah yang sini, jadi yang ini T-nya ini kalian taruh di kanan, terus kalian putar dari arah sini ya, bukan dari arah sini ya. Kalian putar dari arah sini, rumusnya nih. Nah berikutnya adalah T yang satunya, huruf T yang satunya sama, kalian taruh T-nya di sini. Cuma bedanya kalau tadi kan dua-duanya hadap sini, kalau sekarang dua pojok ini hadapnya ke sini. Jadi hadapnya ke kiri, bukan ke kita lagi sama ke sana. Jadi kalau kasus kayak gini, kalian pakai rumus kayak gini ya. Nah oke, untuk kasus berikutnya adalah square. Sekarang square. Jadi yang T udah selesai, T cuma 2, sekarang square. Nih square ya guys ya. Nah, square-nya kalian taruh di sini. Kalau kalian lihat ininya kayak gini, ini dua hadap sini, terus dua hadap sini, satu hadap sini, kalian pakai rumus ini. Oh ya guys, BTW rumus ini tuh ada R kecil. R kecil itu berarti puternya 2 ya, sama tengahnya juga. Kalau R kan gini doang. Kalau R kecil berarti gini. Sama L juga. Kalau L kan gini doang. Kalau L kecil berarti gini, oke? Nah, jadi oke, rumusnya tuh kayak gini. Nah, kasus berikutnya adalah kotak, masih sama. Tapi yang ini hadapnya ke sini, yang ini hadap ke sini, yang ini hadap ke sini. Ini kalau kalian posisiin di sini ya. Nah, rumusnya itu kayak gini. Nah, kasus berikutnya adalah kita sekarang masuk ke C. Ini kan kayak huruf C kan, C shape makanya. Jadi kita udah selesai yang square ya. Ini yang C. Nah, kalian posisiin kayak gini. Terus yang ini hadap sini. Yang dua ini hadapnya kiri kanan. Kiri kanan, yang ini hadap sana, oke? Terus kalian pakai rumus ini. Nah, kasus berikutnya masih sama, masih huruf C. Huruf C ya. Cuma bedanya ini kalian posisiin C-nya kayak gini. Terus yang ini yang belum jadi, ini kan yang ini pasti hadap sini, yang ini hadap sini semua. Oke. Kalau ini kalian pakai rumus ini. Nah, kasus berikutnya adalah kita masuk sekarang ke W shape ya. Ini kan bentuk W, ya kan? Nah, W-nya kalian posisiin kayak gini. Terus yang ini menghadapnya ke kita, menghadap ke bawah, ini hadapnya ke sini. Yang ini 2 biji, hadapnya ke sini, sedangkan yang ini hadapnya ke sana. Nah, kalau kalian dapat kasus ini, kalian pakai rumus ini. Nah, huruf W berikutnya, bentuk W berikutnya adalah kalian posisiin kayak gini. Terus yang ini hadapnya ke sana, yang ini 2 hadapnya ke sini, sedangkan ini hadapnya ke sini, oke? Terus kalian pakai rumus ini. Nah, oke, jadi kita sekarang udah selesai dari kelompok kedua, yaitu T square, C, and W shapes ya. Kita udah selesai. Sekarang kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu oriented corners and P shapes. Oke? Nah, ini kasus pertamanya, dimana dia tuh kayak gini. Bisa dibilang ini hampir jadilah ya. Cuma kurang 2 ini aja ya guys ya. Nah, rumusnya itu kayak gini. Kecil, O, R aksen,
O aksen. Nah, terus ini ada M. M itu kalian putar tengahnya kayak gini. Tes. Oke. Terus U, R, U aksen, R aksen. Kasus berikutnya adalah bentuk H. Nah, ini H. Kalau H, kalian dapat H pakai rumus ini. R, U, R aksen, U aksen, terus M aksen. M aksen itu kayak gini, jadi naik short gitu ya. Terus U, R, U aksen, R kecil aksen. Der. Kasus berikutnya adalah P. Ini P ya, ini huruf apa kayak P kan ya. Nah, kalau kayak gini, terus ininya dua hadap sini, ininya hadap sini, dan ininya hadap ke sana, kalian pakai rumus ini. Kasus berikutnya adalah kayak gini, ini juga kayak P ya guys ya, cuma aku balik dan kayak gini ya, muternya dari arah kayak gini. Ininya hadap ke sini, ininya hadap ke sini, sedangkan dua ini hadap ke sana, oke? Jadi rumusnya adalah kayak gini. Nah, kasus berikutnya adalah kayak gini. Kalian bentuk huruf P nya kayak gini, terus ini tiga-tiganya hadap ke kalian, ini hadap ke sini, ininya hadap ke sini, oke? Jadi rumus yang kalian pakai kalau begini adalah ini. Kasus berikutnya adalah bentuk kayak gini, ini kebalikannya yang tadi ya. Jadi kalau yang tadi kan posisinya di sini, ini tiga hadap sini, tiga hadap sini. Kalau ini sekarang posisi kayak gini, ini tiga hadap sini, sedangkan ini hadap sana. Rumus yang kalian pakai adalah ini. F kecil berarti 2F ya, 2 biji ini sama ini ya. Set R, U, R aksen, U aksen, dem. Nah, tahap tiganya udah selesai. Bagian ketiga udah selesai, yaitu oriented corners and V shape udah selesai, oke? Sekarang kita masuk ke bagian keempat, yaitu I and V shapes, oke? Lanjut. Nah, kasus ini adalah I ya, ini kan bentuk I ini. Nah, bentuk I ini kan, terus ini dua hadap sini, ini dua hadap sana, dua ini hadap ke sini, oke? Harus kalian lakukan adalah pakai rumus ini. Kasus I yang berikutnya adalah I yang kayak gini, cuma ini dua hadap ke sini, ini dua hadap ke sini, jadi bentuknya kayak gini. Ini juga kayak gini, ini hadap sini, ini hadap sini, oke? Kalau kalian dapat kasus ini, kalian pakai rumus ini. Kasus berikutnya adalah I yang benar-benar I yang kayak gini ya. Nah, ini tiga hadap ke sini, dua ini hadap ke sana sama ke sana, yang ini hadap ke sini, oke? Kasus kalau kayak gini kalian pakai rumus kayak gini ya. R aksen, U aksen, R, U aksen, R aksen, U. Terus Y aksen. Y aksen itu berarti kalian puter kayak gini. Des. Oke. Terus kalian lakuin rumusnya lagi. Maksudnya lanjutin rumusnya gitu ya. R aksen, U, R, B. Kasus berikutnya adalah I. Kayak gini, tapi ininya hadap sini, tiga-tiganya, yang ini juga hadap sana. Oke, kalian putar dari arah sini ya. Nah, ini kasus ini tuh disebut ikan, ini baru disebut ikan ya guys ya. Sebenarnya kalau yang waktu itu bukan rumus ikan, cuma ya kalau di OLL ini yang disebut ikan ya guys ya. Nah, kalau kalian dapat kasus kayak gini, jadi ini bentuk kayak gini, terus ini di sini, dua ini hadap ke sini, satu hadap ke sini, satu hadap ke sana, sedangkan satunya lagi hadap ke sana, nih. Set. Nah, maka kalian bisa pakai rumus ini. Nah, kasus berikutnya ini masih ikan, cuma ininya hadap ke sini, ininya hadap ke sini, ininya hadap sini ya tetap hadap atas, ininya hadap ke samping, dan ini dua hadap ke sana. Oke? Jadi kalau kayak ini kalian pakai rumus ini. Kasus berikutnya adalah bentuk kayak gini.
seperti kotak. Ini ada satu titik di sini, terus ini hadap ke sini, ini hadap ke sini, ini hadap ke sini, sedangkan ini hadap ke sini. Kalian pakai rumus ini. Kasus berikutnya adalah bentuk kayak gini, ini kotak, ini kayak gini, ini hadap ke sini dua-duanya, sedangkan ini dua-duanya juga hadap ke sini, oke? Kasus yang harus rumus yang harus kalian pakai kalau kalian dapat kasus ini adalah ini. Nah, jadi untuk ini, untuk yang tadi kelompok yang tadi udah selesai, yang I and V shape sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke kelompok kelima, yaitu knight move and awkward shapes. Oke, jadi yuk lanjut guys. Kasus yang ini itu bentuknya kayak gini, jadi ini nggak tahu bentuk apa sih, kayak huruf L gitulah, anggap aja ya. Nah, kayak gini. Terus ini dua hadap A, yang ini hadap ke sini, sedangkan yang ini hadap ke sana. Oke, yang harus kalian lakukan adalah pakai rumus ini. Terus si aksen. Kasus berikutnya adalah kayak gini, sama masih kayak L juga. Terus ini hadap ke sini, ini hadap ke sini, ini hadap ke sana. Kalau kalian dapat kasus ini, pakai rumus ini guys ya. Kasus berikutnya adalah seperti ini ya guys ya. Nah, terus ini dua hadap sini, ini satu hadap sini, ini satu hadap sini, ini satu hadap sana. Oke, kalau kalian ketemu kasus ini, pakai aja rumus ini guys. Kasus berikutnya masih sama, bentuk kayak gini. Terus ininya hadap ke sini, ininya hadap ke sini, ininya dua hadap sini, ini satu hadap sini. Kalau kalian ketemu ini, pakai rumus ini ya. Kasus berikutnya adalah ini bentuk aneh, makanya ini namanya awkward shapes ya. Nggak tahu ini bentuk apa sih. Pokoknya kayak gini, set. Yang ini hadap sini, yang ini dua biji hadap sini, sedangkan yang ini hadap sana. Kalau kalian ketemu rumus ini, kalian puternya dari arah sini. Jadi kalian Y, set. Terus kalian pakai rumus ini. Nah, kasus berikutnya adalah kayak gini. Bentuk kayak gini, terus ini hadap sini, dua ini hadap sini, yang ini hadap sini. Yang harus kalian lakukan adalah pakai rumus ini. Kasus berikutnya bentuknya kayak gini, masih sama. Ini hadap sini, cuma ininya sini dan ini dua hadap ke sana. Oke. Kalau kalian ketemu kasus ini, pakai rumus ini. Kasus berikutnya adalah seperti ini, masih sama. Ini dua hadap sini, ini satu hadap sini, ini satu hadap sana. Oke. Nah, kalau kalian ketemu ini, pakai rumus ini. Nah, jadi sekarang kita udah selesai sama knight move and awkward shapes-nya ya guys ya. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian yang keenam, yaitu L shapes, yaitu bentuk L. Oke ya, jadi yuk lanjut guys, lanjut belajar, mantul. Oke, untuk kasus seperti ini ya guys, ini L ya guys ya. Kenapa disebut L shapes? Karena ini L. Mantap. Oke, nah ini dua ini hadap ke sini, sedangkan ini hadap ke sini, yang ini satu hadap sini dan ini satu hadap ke sono. Oke, kalau kalian ketemu ini, kalian pakai rumus ini. Kasus berikutnya seperti ini, masih L, sama L, masih L ya. Terus dua ini set hadap ke sono, ini dua set hadap ke sini, dua ini satu set hadap sana, ini satu hadap sono. Kalau begini, kalian pakai rumus yang kayak gini.
Kasus berikutnya masih L, cuma bedanya ini 3 hadap sini, ini 2 hadap sini, sedangkan ini 1 hadap ke sono. Kalau kalian ketemu ini, kalian pakai ini. Kasus berikutnya adalah kayak gini. L masih sama L, tapi ini 3 hadap sini, ini 1 hadap sini, ini 2 hadap ke sono. Nah, kalau kalian ketemu kasus kayak gini, kalian pakai rumus ini. Kasus berikutnya kayak gini, masih L tetap, ini 2 hadap sini, ini 3 hadap sini, ini 1 hadap sini. Rumusnya kayak gini ya guys ya. Kasus berikutnya L, masih sama lah L, terus 2 hadap sini, ini hadap sini, 3 hadap sini. Kalau kalian nemu kasus ini, kalian pakai rumus ini. Nah, untuk bagian ke-6 L shape sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke bagian ke-7. Oke guys, hampir selesai guys. Yuk semangat, belajar, semangat. Yuk masuk ke bagian 7, yaitu lightning bolt shapes. Kasus berikutnya itu seperti ini. Nah, ini hadap sini, ini 2 hadap sono, dan ini 2 hadap sono. Kalau kalian dapat ini, pakai rumus ini. Kasus berikutnya adalah bentuk seperti ini. Ini hadap ke bawah, ini hadap ke sono, 2 hadap ke sono, dan 1 hadap ke sono. Kalian pakai rumus ini ya. Kasus berikutnya kayak gini. Ini 2 hadap sini, ini 1 hadap sini, ini 1 hadap sini, ini 1 hadap sono. Kalian pakai rumus ini. Kasus berikutnya seperti ini, bentuknya agak beda ya, tapi hampir sama. Terus ini hadap sini, ini hadap sini, ini 2 hadap sono. Kalian pakai rumus ini. Next case adalah kayak gini, bentuknya 1 hadap sini, 1 hadap sini, 2 hadap sono. Kalau kalian ini ya seperti biasalah pakai rumus ini. Yo, oke guys, jadi sekarang untuk yang ke-7 sudah selesai. Sekarang tinggal ini terakhir guys ya, no edge oriented terakhir guys. Ini terakhir beneran, ini part terakhirnya, maksudnya bagian terakhirnya. So ya pantengin terus lah guys ya, masa kalian udah nonton segini jauh kalian nggak lanjut ya. Oke, jadi yuk lanjut no edge oriented bagian terakhir, mantap. Nah, untuk kasus no edge oriented ini birunya sendirian, jomblo dia. Terus ini 3 biji, ini kasus pertama ya, 3 biji hadap sini, 3 biji hadap sini, ini hadap sini, ini hadap sini. Oke, yang harus kalian pakai rumusnya adalah rumus yang ini. Kasus berikutnya masih sama, ininya masih jomblo, cuma perbedaannya adalah di sini ini 3 hadap sini, sedangkan ini 2 hadap sini, ini 2 hadap sini. Kalau tadi kan 3 hadap sini, kalau sekarang ini 2 hadap sini, ini 2 hadap sini. Kalau kayak gini, pakai rumus ini. Kasus berikutnya adalah bentuk kayak gini. 2 ini udah, terus ini hadap bawah, yang ini 2 hadap ke sini, ini 2 hadap sana. Ini 2 hadap sini. Kalau kalian ketemu kasus ini, pakai rumus ini. Kasus berikutnya sama, 2 jadi. Ini hadap sana, ini hadap sono, ini hadap sono, ininya hadap sono. Oke. Nah, kalau kalian ketemu kasus ini, pakai rumus ini. Kasus berikutnya adalah ini 3 jadi. Ini hadap sini semua. Ini hadap sini, ini hadap sini, ini hadap sini. Kalau kalian pakai rumus ini, kalian pertama Y dulu, set, putarnya dari arah sini ya. Terus kalian pakai rumus ini.
kasus berikutnya adalah ini kayak gini, terus ini 2 hadap sini, ini 2 hadap sini, 1 hadap sini, 1 hadap sini. Kalau kalian ketemu kasus ini, kalian pakai rumus ini. Untuk kasus berikutnya ini bentuk kayak gini, ini 2 hadap ke sono, ini 1 hadap sini, 1 hadap sini, 1 hadap sini. Untuk rumus ini, kasus ini, untuk kasus ini kalian pakai rumus ini. Yuk, dan ini kasus yang terakhir bentuk X kayak gini ya guys ya. Untuk ini, kalau kalian ketemu kasus ini, kalian pakai rumus ini ya guys ya. Nah, oke guys ya. Jadi untuk OLL videonya sudah selesai dan rumusnya udah habis. Banyak banget guys, serius. Banyak banget kan guys ya. Nah, mungkin kalian bingung guys ya, ini gimana ngafalinnya? Kalian hafalin pelan-pelan, misal kalian sehari 1 rumus atau gimana, itu juga bisa guys ya. Cuma jujur, karena aku orangnya bukan tipe penghafal, aku nggak ngafalin semua ini. Mungkin kalian bingung loh, terus abang kok bisa nyelesain Rubik? Nah, aku juga pakai OLL guys, tapi OLL ku bertahap, jadi yang aku hafalin cuma dikit lah rumusnya. Jadi ya aku kasih tips dan trik buat kalian kalau kalian mau kayak aku loh ya. Tapi kalau misalnya kalian mau yang cepet, yang kayak misalnya nyelesain cuma 7 detik, 6 detik, hafalin semua guys. Kalau nggak mungkin bisa guys, beneran. Tapi kalau kalian cuma sekedar ya gua mau cepet ke biar apa, biar kalau dilihat temen keren gitu, nah itu kalian bisa pakai caraku lah. Oke. Nah, jadi caraku untuk tanpa menghafalkan itu semua rumus adalah aku pertama hafalin rumus ini. Maksudnya salah satu rumus pokok yang ininya jadi kayak gini. Kan banyak banget kalau kalian lihat tadi rumusnya yang ini jadi banyak toh. Nah, kalau aku biasanya kalau rumus kayak gini, ketemu kasus kayak gini, aku pakai rumus ini. Nah, maka jadi kayak gini. Nah, terus yang kedua adalah aku ngafalin rumus yang ininya. Jadi yang jadi ini 2 biji jadi kayak gini. Nah, itu kalian terserah, kalian bisa pilih karena tadi di rumus itu juga banyak. Menurut kalian yang gampang gimana, kalian hafalin salah satu. Pokok kalian hafalin. Nah, jadi kasus kayak gini. Terus aku hafalin semua rumus bagian pertama tadi. Bagian pertama tadi ininya udah jadi semua, itu aku hafalin semua. Jadi total rumus yang aku hafalin itu untuk OLL cuma 9. Ya pokok kurang lebih gitu guys ya caraku. Cuma ya itu kalian harus kerja 2 kali rumus. Bahkan kalau misalnya yang jadi cuma tengahnya doang ini biru, yang lainnya nggak jadi, kayak kasus tadi yang biru jomblo, kalau kasus kayak gitu harus 3 kali rumus guys ya. Nah, itu sangat tidak efektif, sangat tidak disarankan. Cuma ya itu jauh lebih baik daripada kalian pakai cara pemula gitu guys ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai cara yang aku pakai, terserah, nggak apa-apa, bebas. Cuma kalau aku menyarankan, kalau memang kalian mau yang cepet, kalian hafalkan ke 55 rumus OLL ini. Oke guys ya. Nah, oke. Jadi untuk video kali ini cukup panjang, nggak tahu sih jadinya panjang apa enggak. Yang jelas aku bikin video ini lama guys ya. Jadi kalau kalian nggak subscribe itu keterlaluan kalian ini guys ya. Aku capek-capek loh guys ini bikin video ya. Oke guys ya. Jadi ya untuk video kali ini cukup sampai di sini. Nanti hari Minggu aku bakalan upload video tentang PLL. PLL itu lanjutannya ini. So kalian stay tune, subscribe supaya kalian dapat notifnya. Jangan lupa kalian nyalain loncengnya. Oke? Ya, jadi sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa kalian tonton videoku yang sebelumnya karena banyak banget ilmu di sana. Oke? So sampai ketemu di video berikutnya guys. Dadah.